Ayo mak, kulupan ini sehat. Enggak Sehat. kulupan. Saat ini ku bisa. Enak. Loh, Rafa kenapa ya? Kok dikejar-kejar ibu? Oh iya, temanku ini tidak suka makan sayur. Kasihan ibunya Rafa. Apa? Oh, nawi sembuh. Ramangan lak yo wes, ramelok luwe. Apa kuwi? Dioyak mbokku. Kayak apa? Gak kelemahan kulupan. Hei sayo, mendingan meloki Adik Mawar. Ya sudah, sekarang bantu aku dulu yuk. Hari ini kami membantu paman panen bunga mawar. Di kebun paman Hadri ada sekitar 30.000 tangkai bunga. Wah, lumayan banyak ya. Makanya kita perlu bantuan teman-teman yang banyak. Kebutuhan mawar cukup tinggi loh teman. Dalam sehari, paman bisa panen lebih dari 5.000 tangkai bunga. Cara memetiknya tidak boleh sembarangan. Harus menyisakan 2-3 mata dari batang bawah agar bunga bisa tumbuh lagi dengan sempurna. Pohon yang kita panen ini berumur 9 bulan. Pohon yang dirawat dengan baik bisa mencapai 15 tahun lebih loh. Oh iya, semua bunga ini akan dikirim ke Pulau Dewata alias Pulau Bali. Di sana paling banyak dipakai untuk ibadah dan bingkisan. Ayo, siapa teman di rumah yang suka sama bunga? Angkat tangan. Lang bolang, kembangin kok nang dikelompokno ya, lek anu glak layu dikelompokno yang gene yup-yupan kono. Nggih, Pak. Ayo, Lang. Dikumpulno, Rek. Bunga yang sudah dipanen harus segera disusun agar tidak layu. Harga bunga mawar mulai Rp1.000 untuk pedagang dan Rp2.500 untuk umum. Kok lapo mang ora seneng sayur? Pahit, gak enak. Iki lho buktine mawar iki iso dipangan. Lah biasanya lo mawar tak kayak sembayang. Lho iki enak iki dipangan iki. Enggak. Tak ngono pisan aneh-aneh kowe iki. Iku isone pas mari dimasak, untuk dipangan mentang ngono. Memangnya kuda lumping makan bunga mentah? Kalian penasaran bagaimana cara memasak bunga mawar agar bisa dinikmati? Ikuti kami terus yuk. Sebelum memasak bunga mawar, kita cari dulu bahan tambahan lainnya. Dibantu teman-temanku yang lain, kami akan menangkap ikan di sungai. Agar dapat ikannya banyak, kami ajak teman-teman yang lain juga, biar rame. Kami menangkap ikan dengan cara yang ramah lingkungan, teman. Yap, dengan cara menyerok. Ayo, serok terus. Walaupun airnya dingin, kita tidak boleh menyerah. Wah, bukannya mencari ikan, malah main siram-siraman. Kami berburu ikan sambil bermain. Yang penting kami senang. Wah, sepertinya kita masih belum beruntung. Ayo, kita coba pindah tempat. Ikan biasa bersembunyi di bawah semak dan rerumputan. Weh, Ento. Wah, syukurlah. Sedikit demi sedikit ikan mulai kami dapat. Ada yang besar dan ada yang kecil. Ya, namanya juga mencari di alam. Biar dapat banyak, kita buat bendungan yuk. Agar ikannya tidak bisa melewati kami. Setelah jadi, langsung saja kita serok lagi.
Dan ternyata perjuangan tidak mengkhianati hasil ya teman. Tangkapan ikan kita lumayan banyak hari ini. Langsung saja kita masak dengan bunga mawar yuk. Ini dia salah satu tempat kesukaan kami. Warga di sekitarku menyebutnya Coban Sriti. Tapi kali ini kami datang bukan untuk berenang, tetapi untuk memasak hasil tangkapan kami. Kami akan memasak pepes bunga mawar agar Rafa doyan makan sayur. Bunga mawar memang sering dimasak untuk dijadikan kue dan makanan. Tenang saja, ibuku sudah mengajari kami cara memasak bunga mawar agar tidak pahit. Setelah dilepas bagian kelopak bunga, bersihkan juga bagian perut dan sisik ikan. Agar lebih cepat, kita membagi tugas. Leo yang memotong semua bumbu. Yap, bumbu kami iris tipis-tipis. Agar rasa bumbu masih terasa kuat dan lebih dominan dari rasa bunga mawar. Bumbunya sederhana kok. Ada cabai, bawang merah, bawang putih, kunyit, dan daun serai yang berfungsi untuk mengurangi rasa amis pada ikan. Untuk bawang putih, cukup geprek sampai hancur. Inilah alasan kami masak di air terjun, karena dekat dengan sumber air. Bunga mawar juga harus dicuci di air yang mengalir untuk mengurangi rasa pahit dan menghilangkan bekas obat tanaman yang masih menempel. Cara menghilangkan pahit yang kedua dengan merebus bunga. Selain itu, bunga juga lebih lunak dan empuk ketika dimakan. Angkat bunga yang sudah lunak, lalu tiriskan. Campur ikan dengan semua bumbu yang sudah dipotong. Jangan lupa tambahkan bunga mawar, lalu bungkus yang rapat memakai daun pisang. Kita buat yang banyak ya teman, agar semuanya kebagian. Kalau yang tidak suka pedas, jangan terlalu banyak cabainya. Ini pelangi. Oh ya pelangi. Nah, inilah yang aku sukai di air terjun. Sering muncul pelangi ketika matahari mulai bersinar terik. Nah, inilah cara memasak kami yang unik. Memakai 2 buah cobek tanah liat, lalu tumpuk memakai kayu. Bakar dengan api yang besar. Jangan khawatir gosong teman. Panas yang tinggi akan tertahan oleh cobek tanah liat, jadi tidak langsung mengenai bungkusan ikan. Nah, sepertinya sudah matang. Yuk, coba kita buka. Baru dibuka tutupnya saja, aromanya langsung tercium nikmat. Kulupan itu enak, Fa. Sehat. Ket piyen aku gak seneng kulupan soalnya pahit. Tenang saja Rafa, sebentar lagi kamu bakalan suka makan sayur. Apalagi sayur bunga mawar buatan kita. Mana ya teman-teman yang lain? Kok belum datang? Nah, ini dia bal bantuan datang. Kita tangkap ikannya rame-rame, makannya juga harus rame-rame. Pas nih, datang membawa nasi pesanan kami. Langsung saja kita santap. Yap, berdoa itu penting teman. Rafa beragama Hindu dan kami beragama Islam. Tetapi kami selalu membiasakan diri berdoa sebelum makan. Langsung santap saja yuk. Tuh kan, mereka makan dengan lahap. Rasa pahit bunga mawarnya sudah hilang, berganti menjadi rasa yang nikmat. Tuh, rasa saja sampai doyan juga. Ayo, habiskan makanannya. Nanti kalau masih kurang, kita buat lagi.
Jangan sampai kita terlambat. Hari ini kami akan membantu paman panen sayuran untuk acara adat bersih desa. Sayuran ini nantinya akan kami buat jadi gunungan sayur. Kalian jangan heran kenapa kami pergi pagi-pagi. Karena sebagian besar sayuran harus dipanen sepagi mungkin agar sayuran tetap segar dan tiba tepat waktu di pasar. Nah, itu dia paman sudah kelihatan. Ayo lang, Ini sampun dipanen. apa lang? Kabeh le, wis panen kabeh. Ayo deh, langsung saja kita bantu. Teman-teman di rumah sudah tahu kan yang kami panen? Yap, brokoli. Tanaman yang masih satu keluarga dengan bunga kol ini dapat dipanen setelah 2 bulan ditanam. Di luas 1 hektar ini ada sekitar 40.000 tanaman. Banyak kan? Tenang saja teman, brokolinya tidak kami panen sekaligus kok. Hanya yang besarnya sudah masuk kategori siap jual saja. Sedangkan yang masih berukuran kecil, biarkan dahulu ya. Memotong brokoli juga ada caranya teman. Harus 3 tangkai dari atas. Karena daunnya masih muda, juga enak dimasak. Ayo, kumpulkan terus yang banyak. Menanam si hijau ini tidak mudah loh teman. Di saat musim hujan seperti ini, tanaman rentan busuk. Dan di saat musim kemarau, tanaman wajib disiram agar tidak layu dan mati. Bang, aduh terus suwun, iki le gak mulai ya dimasak. Ya. Ya le. Brokoli ini akan kami masak jadi makanan yang enak. Bukan hanya sekedar sayur biasa. Penasaran kan? Ikuti kami terus ya. Semua bahan sudah siap. Saatnya kita memasak. Ada cabai keriting, bawang putih, kunyit, cabai rawit, bawang merah, dan daun cabai. Kami akan memasak ayam panggang lumpur isi brokoli. Hah? Pakai lumpur? Yap, kita akan memakai lumpur. Potong brokoli kecil-kecil agar cepat empuk dan mudah matang. Tugas Leo menyiapkan lumpur untuk memasak ayamnya. Kami pakai tanah liat yang bersih dan harus diencerkan dengan air agar mudah menempel. Kupas semua bumbu, lalu ulek atau hancurkan sampai halus. Gimana kemampuan mengulek Bu? Tidak kalah sama emak-emak kan? Namanya juga si Bolang, ahli memasak karena sering membantu ibu di rumah. Oh iya, bumbu yang kita buat ada 2. Satu untuk olesan ayamnya, satu lagi untuk bagian isinya. Untuk bagian isi, bumbu dipotong kasar dan langsung dicampur dengan brokoli. Masukkan deh semua bumbu dan brokoli ke dalam perut ayam. Dengan cara seperti ini, brokoli akan matang mirip seperti direbus. Dan daging ayam juga jadi empuk. Untuk bagian luar, tinggal balur ayam dengan bumbu. Ayo Bayu, oles yang rata. Malah seperti mijitin ayam. Setelah bumbu rata, tutup dengan daun pisang. Tutup yang rapat ya, agar daging ayam tidak terkena tanah lumpurnya. Terakhir, bungkus ayam dengan lumpur. Oles yang rata agar tidak ada celah api atau arang yang masuk ke dalam daging. Karena bisa bikin daging ayam gosong. Tinggal bakar deh. Dengan api yang besar, ayam bisa matang mirip seperti dikukus. Karena lapisan lumpur menahan panas agar tidak bocor keluar. Tumpuk terus kayunya. Kita buat api yang besar. Tinggal tunggu sampai semua kayu terbakar
dan menjadi arang. Aduh, mau Bongkar dan kupas tanah liat yang sudah mengeras. Tuh kan, semua dagingnya sudah matang sempurna. Begitu terbuka, langsung aroma harum daging tercium, bikin perut makin keroncongan. Warnanya wapi, ambune sedap. Nah, ini dia ayam panggang lumpur isi brokoli buatan kita. Selain bentuknya menarik, dijamin deh rasanya juga enak tenan. Ayo Rafa, kamu coba. Ayo berdoa, mulai. Selesai berdoa, langsung sikat. Hati-hati panas. Mana? Si ono sayure tapi Coba antus kita. coba lagi lo ya. Jangan ya. Si Ayo, ya, tak cobain. cobaan. Enak ya tiba Enak kan? Enak. Tuh kan, rasanya enak. Daging dan brokolinya juga empuk. Rafa yang tidak doyan sayur aja jadi lahap makannya. Semoga setelah ini kamu jadi suka sama sayur ya. Nggak perlu menunggu lama, semua makanan langsung ludes habis. Berarti makanannya enak banget. Semua warga sudah berkumpul. Hari ini kami akan merangkai gunungan sayur untuk diarak keliling kampung. Gunungan ini nantinya akan diperebutkan di akhir acara. Semua jenis sayuran bisa dipakai, biasanya dari hasil panen warga sekitar. Kalau kami sih membawa brokoli hasil panen kami tadi. Agar lebih menarik, kita pilih sayuran yang masih segar ya. Kalau dikerjakan beramai-ramai seperti ini sih, dijamin gak perlu waktu lama. Tiba kulupan enak ya. Kandani kok enak aku kulupan. Tuh, kupalan tata. Ternyata Rafa sudah beneran suka makan sayur. Wortel mentah aja sampai dimakan dengan lahap. Berarti misi kita sukses dong. Ada-ada saja kamu Leo. Nah, inilah puncak acaranya teman. Semua warga berbondong-bondong turun ke jalan. Acara bersih desa ini biasanya diadakan setahun sekali untuk mensyukuri hasil panen warga desa. Selain mengarak gunungan sayur dari hasil bumi, tidak lupa juga tumpeng sebagai syarat wajib acara ini. Agar lebih meriah, warga biasanya memakai kesenian adat bantengan. Kesenian ini biasa dimainkan 15 sampai 30 orang sesuai dengan permintaan. Bantengan biasa memakai beberapa alat musik mulai dari jidor, kendang, angklung, dan ketipung. Setelah mengarak keliling kampung, kami biasa berhenti di depan candi. Setelah berkumpul, bantengan mulai beraksi. Kesenian khas Jawa Timur ini sudah ada sejak zaman kerajaan Singasari. Setelah berdoa bersama, ini saat yang ditunggu. Ayo, ambil sayurnya. Semua warga boleh ambil gunungan sesuka hati, asal saling jaga dan tidak boleh menyakiti. Acara terakhir ditutup dengan makan tumpeng. Ayo, habiskan. Sekian dulu ya petualangan kita hari ini. Salam bocah petualang. Dadah. Si bola, si bocah.
seperti kaki kijang. Hap, 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 hap. Lompat, maju, menerjang, sembunyi di semak ilalang. Hujan dan panas bukan halangan. Laut, gunung, hutan tempat bermainnya. Gajah, lumba-lumba, burung jadi temannya. Bebas seperti